Halo semuanya, selamat datang channel Fitrairy. Hari ini saya mau ngambil Honda Prelude, yang itu adalah salah satu bagian dari deal penjualan Kona elektrik ke Omobi. Sebagian itu di barter sama Prelude generasi 3 itu, yang dari pertama kali Omobi punya saya udah pengen banget punya mobil itu. Dan sekarang ini saya ngambilnya diem-diem karena Omobi masih di Bali. Dan nanti malam tuh saya janjian ketemu Omobi, dan saya bilang saya jemput aja deh nanti di airport. Tapi dia nggak tahu bahwa saya akan jemput pakai Prelude-nya, karena dia tuh sayang banget sama mobil itu, dan mobil itu masih di garasinya. Tapi sekarang saya mau ambil tanpa dia, dan nanti langsung saya jemput Omobi pakai mobil itu. Sekalian saya ngerasain pertama kali tanpa ada gangguan dari dia, tanpa ada doktrin, tanpa ada pengaruh dari dia, rasanya gimana itu mobil sambil saya jalan jemput Omobi. Sekarang kita ambil mobilnya dulu. Oke, kita udah sampai di markasnya Omobi. Ini dia mobilnya, Honda Prelude generasi 3 tahun 91. Jadi ini yang udah facelift. Ganteng banget ini mobil, tinggal di modifikasi sedikit yang proper, bakal keren banget ini. Pop up headlight. Oke, kita ambil dulu. Assalamualaikum. Haha, udah ada Om Gendut. Sehat mas. Mau ngambil Prelude ya? Silakan mas. Tadi seperti saya udah telepon. Om Mobi masih di Bali? Masih? Belum balik? Belum. Biar nanti dia kaget. Oh iya. Iya bener. Emang surat dititipin dulu ya? Iya udah di kantor, ditaruh di kantor. Oke. Tadi saya udah nelfon Om Gendut sebelum kesini, minta disiapin. Om Mobi balik ntar malam kan? Iya, ntar malam. Ntar malam sekalian gue jemput pakai ini. Oh gitu. Yoi. Tuh, kaget banget tuh dia. Apa? Kaget banget. Ini salah satu kesayangannya dia kan? Iya. Oke, ini ada kunci. Kunci cuma satu. Cuma satu om. Cuma satu. Cuma satu. Ini oke. Ini komplain pertama, kunci cuma satu. Terus surat-surat ada apa aja? Surat ada BPKB, faktur ada? Fakturnya udah nggak ada. Jadi cuma BPKB ya, BPKB faktur sama nggak SNK. begitu kepake sih. Iya. BPKB sama SNK, tapi ini sah ya, maksudnya ini Prelude ya? Prelude. Bukan kawinan ya suratnya ya? Bukan, asli mas. Asli ya? Iya. Ini juga udah di rumah. Tahun berapa mobilnya? Mobilnya tahun 93. Oh, 93 masuk sini artinya. Tapi ini sebenarnya 91, ini mestinya 93 udah nggak ada yang model kayak gini. Gitu ya. Oke, jadi yang penting ada BPKB, ada STNK, Iya. atas mobilnya Prelude juga ya? Iya. Oke. Nama pengimportnya siapa? PCV Siola Jaya di Tanjung Priuk. Wih. Yang penting enak punya mobil yang langka seperti ini, tapi surat-suratnya beres. Oke, Om Gendut, Ya, langsung gue bawa aja ya. silakan om. Langsung gue rasain di jalan. Ya, Sekalian nanti langsung gue jemput Om Mobi. siap. Makasih. Siap. Thank you. Nggak usah pakai tanda terima lah ya. Ini udah tanda terima ya di Iya. sini ya. Makasih mas. Oke. Nggak perlu beli, cuman barter sebagian. Oke. Let's go. Belum, udah dipanasin belum tadi? Udah. Udah. Oke, kita coba. Oh, ini gimana ini nggak mau muter? Nggak masuk. Nggak mau. Oh, mau. AC dingin, Ted. AC dingin. Ih, tokcer. Dokter. Udah dipanasin soalnya. Oke. Otomatis ya ini. Otomatis 4 speed. Oke, thank you. Makasih mas. Hati-hati. Akhirnya Prelude jadi punya saya. Oke. Ini pertama kali ngambil ini jam 1 siang, dan ini panas banget di luar, dan AC-nya nggak bisa dibilang panas sih, tapi dingin juga enggak. Kayak itu hal kedua yang harus saya komplain. Yang pertama nggak ada kunci serep, kedua ini AC. Om Mobi klaimnya dingin, sampai Om Gendut tadi bilangnya dingin AC-nya. Nggak, ini bukan dingin standar saya, ini 90 saja dulu lebih dingin dari ini.
Ini masih agak kurang nih, nanti harus dibenerin AC-nya. Terus cruise control sudah ada sebagai standar di mobil ini, tapi tidak bekerja lagi. Cruise control, tapi yang penting lampu pop-up-nya masih bisa bekerja dengan baik. Itu jangan sampai rusak tuh lampu pop-up. Susah banget cari spare partnya kalau saya nonton YouTube di luar negeri. Di luar negeri aja susah, apalagi di Indonesia. Terus transmisi dari N ke D itu masih halus ya ininya hentakannya, tapi setiap pindah gigi tuh ada hentakan lebih. Ya mungkin transmisi udah 30 tahun ya. Tuh, setiap kali pindah gigi kita ada dek, kita ada dek dikit gitu, nggak yang bener-bener halus gitu. Terus ya kalau setir sih ini wajar ya, ada bocel-bocel dikit. Kaki-kaki masih oke, nggak bunyi. Ada bunyi sedikit depan. Bantingan empuk. Setir enteng. Terus yang dikomplain berikutnya mesinnya berantakan. Itu banyak banget selang-selang vakum yang entah kemana, cuman satu ujung yang terhubung, ujung yang lainnya udah nggak terhubung lagi, nggak tahu kenapa. Oke, ini macet-macet. Suhu mesin masih aman. Ada tanda S4 nyala-nyala ya. Oke. Karpetnya aduh jorok banget sih ini mobil. Nggak dibersihin apa ya? Nih lihat nih. Tuh. Ada daun-daunan. Tapi senengnya punya mobil ini tuh apa? Ini jarang banget ada di Indonesia. Saya nggak tahu pasti jumlahnya berapa, tapi yang jelas sangat jarang karena tidak pernah dimasukkan secara resmi, dan kalaupun ada mungkin suratnya bodong, tapi yang suratnya lengkap itu pasti sangat sedikit. Dan bentuknya dari 5 generasi Prelude yang pernah diproduksi di dunia, jujur aja saya paling suka bentuknya Prelude yang ini. Ini nih seangkatan sama Accordnya waktu itu tuh Prestige. Terus abis itu Civicnya itu Grand Civic. Jadi benar-benar model yang kotak-kotak elegan seperti ini model yang 90s banget, walaupun sebenarnya 80-an akhir udah dibuat ya mobil ini. Peralihan lah antara 80s dan 90s. Nah, sayang mesinnya masih karburator yang ini, padahal sebenarnya ada tipe mesin yang injection. Jadi mestinya sih saya pengen swap engine, entah pakai mesin yang aslinya 2200 cc B20 yang injection, atau sekalian mesin racingnya Honda B16 atau B18 yang tenaganya jauh lebih besar, tapi itu pakai manual, atau tetap mesin 2200 cc yang bukan 2200 ya, ini 2000 cc yang pakai injection. Terus habis itu saya tetap pakai matic ya. Sebenarnya sih pengennya ini mobil mesinnya yang penting reliable, tenaganya nggak malu-maluin, tapi tetap nyaman buat pakai harian. Ya kalau nyaman pakai harian sih emang ini ya matic, atau sekalian saya ganti manual dan mesin racingnya yang dari Civic. Nah, itu ntar aja dulu. Yang penting kita perbaiki dulu kondisinya ini mobil. Ya komplain lain nggak ada USB slot. Ya emang sih di mobil zaman itu nggak ada gitu ya. Dan ini audionya ini masih audio yang 90s banget. Tapi mbok ya ini lighter kan nggak kepake, dikasih gitu loh lighter buat USB slot. Jadi ini nggak bisa ngecharge di mobil ini. Ini surprisingly power mirrornya masih bekerja, electric mirrornya. Tapi foldingnya nggak bekerja. Padahal ada foldingnya di sini nih, cuman nggak bekerja deh. Oke, ini macet banget hari ini, jalan aman sih, suhu mesin semua. Mobil udah jalan 110.000 kilo menurut odometernya. Ada sunroof standar, kita lihat. Masih bekerja. Oke. Sebenarnya cukup sih kegantengan mobil ini, bentuk bodinya pop up headlight, sunroof. That's it.
tapi banyak nih yang mesti dikerjain nih supaya mobil ini bener-bener rapi, bener-bener enak gitu ya dipakainya. Interior mungkin saya akan minta bantuan Om Ko Edi dari Vertu Concept, karena ini nggak semuanya bisa dibeli, ada yang harus di repair. Kita nanti alirannya bikin resto mode aja ya, restoration modification gitu, jadi nggak yang 100% original gitu ya, tapi kita bikin restorasi tapi bagaikan mobil itu di tahun 90-an tuh dimodifikasi yang asik gitu. Coba kita atur dulu AC-nya, siapa tahu kalau dipanasin dinginin lagi bisa lebih dingin. Lah, astaga, ini cuma di double tap. Waduh, masa cuma di double tap? Pembohongan publik bener ini. Komplain berikutnya, aduh banyak banget itu komplainnya. Kalau mesinnya sih enak, mesinnya nggak pincang dan nggak ngelitik dan nggak underpower. Ya emang tenaganya cuma segitu, cuman 100, nggak nyampe 130 kayaknya powernya. Ketemu lagi komplain berikutnya, ya Allah. Ini audionya tuh keren ya, 90s, tapi ini ada kodenya, dan kodenya mesti tanya Om Mobi nih. Dia minta kode terus, jadi cuman bunyi sebentar, habis itu dia mati. Cuman bunyi itu buat mode tes, habis itu kira-kira 2 menit 3 menit dia mati, dan dia minta kode. Kodenya berapa lagi? Untung dipakainya masih enak nih mobil, jadi benar-benar cuman kecil-kecil aja nih. Nah masalah harga, saya tuh nggak suka sensor harga gitu ya. Jadi saya buka aja. Ini saya buka bukan untuk menggoreng harga, karena ya ini saya dapatnya dari Om Mobi segini. Jadi total Om Mobi itu udah melakukan beberapa pekerjaan di mobil ini. Nggak tahu pekerjaannya apa aja, nanti saya tanya. Tapi pokoknya Om Mobi bilang dari dia beli mobil ini, kemudian bayar pajaknya, surat-suratnya sampai hidup lagi, dan ada beberapa pengerjaan itu, total itu di 220 juta rupiah. Dan dia tadinya dia nggak mau lepas 220 karena dia mestinya kan di atas itu kan, karena dia yang ngerjain semua. Tapi karena saya menang pingpong, jadi saya boleh ngambil mobil ini dengan harga modalnya dia 220. Jadi nggak ada profit sama sekali di Om Mobi. Dengan perjanjian saya boleh ngapa-ngapain aja mobil ini, tapi kalau mau dijual lagi nanti harus tawarin ke dia dulu. Tahu deh saya mau jual lagi apa enggak. Yang jelas sih saya mau nikmatin dulu nih. Oke, sekarang kita langsung jalanan udah agak lancar dan kita tinggal ngerjain kerjaan sebentar, terus habis itu kita langsung jemput Om Mobi ke airport pakai mobil ini. Nah, tapi yang nyenengin dari mobil ini tuh emang bener-bener pop up headlightnya. Kalau kita nyalain lampu, kalau kita mau ngedipin mobil lain gitu kan, kita ngedipin aja, set set set. Buat kecepatan agak tinggi ya, 80 sampai 100 juga masih nggak ada getaran dan masih mantap sih mobilnya. Masih enak buat kecepatan tinggi. Tapi saya nggak berani tinggi-tinggi banget sampai nanti udah dicek kaki-kakinya. Coba wipernya. Ini mana airnya? Nggak ada airnya. Cuman dia masih auto, masih nyala kalau kita air. Cuman nggak ada airnya sama sekali. Wah, nggak bener nih. Mesti dibenerin tuh. Ini selain wiper depan, ya wiper belakang juga nggak nyala. Aduh, banyak banget sih yang nggak nyala di sini. Oke, kita udah sampai di airport, agak kecepatan, setengah jam lagi Om Mobi baru mendarat. Ya udah kita tunggu aja. Jadi tadi saya udah posting di Instagram. Jadi Om Mobi udah tahu saya ngambil mobil ini diem-diem tanpa sepengetahuan dia. Tapi nanti kita lihat reaksi dia ketika
Dia udah nyampe. Nah, ini mobilnya ganteng banget ya. Ini yang bikin saya senang sama mobil ini tuh ya. Bentuknya nih velgnya aja nih salah nih. Velg sih definitely harus diganti. Lebih gede, ini 14 inci, mungkin kita ganti 16 atau 17 inci. Ini belakangnya, aduh cantiknya. Dan ini juga kelihatan baru di repaint ya. Jadi ya minimal catnya udah oke. Nah nanti saya akan merasakan mobil ini lebih lama, sekaligus nanti mencari inspirasi kira-kira apa aja yang bisa direstorasi atau dimodifikasi. Tapi yang di video ini kita bareng sama Om Mobi dulu. Komplain dulu yang penting. Oke, sekarang Om Mobi udah nunggu katanya. Kita tinggal jemput. Lewat mana ini jemputnya? Wah. Ayo. Oh iya lupa, bagasinya harus pakai kunci. Bentar. Oh nggak bisa dari sini deh. Selamat datang di Jakarta. Aduh, lama sekali ya Pak. Selamat datang di Honda Prelude punya saya. Masih nggak terima rasanya. Kenapa gini? Mana maskernya? Ntar pakai Oke, udah pakai topeng. dipasin dulu topengnya biar nggak miring-miring. Kalau miring kenapa kayak stroke ya? Kayak orang stroke. Boleh itu tambahin light satu lagi. Ini mobil nggak ada lampu ininya. Ada ini loh. Ya di belakang itu malah backlight jadinya. Kalau nyala, nggak nyala. Oke. Ya kasih dulu. Abis itu saya siap beberapa komplain. Nggak ada di sini aja nih biar. Sebelahan. Iya sebelahan. Oke. Ya. Yang pertama, Apa sih? pinjam power bank dulu. Habis? Ya Allah, ini mobil nggak ada USB slot sama sekali. Kacanya mana ya lo? Keren banget nih mobilnya. Iya punya saya Om. Tapi bentar, mau komplain dulu. Apa sih? Oke ya. Ini mobil tuh sempurna. Kok tadi lampunya kayak masuk terus keluar lagi ya? Masa sih? Oh, Nggak, nggak bayang, nggak nggak bayang. Agak Oke, bentar. Banyak banget daftar komplainnya. Apa? Yang pertama, ini AC nggak dingin Om. dingin. Apanya yang dingin? Ini udah kurang pol ini. Ini udah Ini 3. pencet AC-nya pencet. Udah. Aduh, kalau siang sih kurang banget. Kan terakhir kita pakai kan dingin. Iya, kenapa sekarang nggak? Ya nggak tahu. Jangan gara-gara udah mau buat saya, kita udah Komponennya deal, ditukar. terus habis itu freonnya diambil. Sayang sih freonnya juga. Kan nggak bilang termasuk freon. Satu itu. Ah. Aduh, ini banyak banget nih. Sayangnya saya nggak bisa nge-rewind video yang tadi. Apa? AC satu ya, AC. panas. Terus ini tip nggak bisa hidup cuma 2 menit. Abis itu Habis itu kode. iya. Kodenya berapa? 0000 Enggak, udah dicoba. 1111. Enggak, udah dicoba. 1 2 3 4. Udah dicoba juga. 8888. Kenapa mesti 888? Nggak pernah. Ini jadi useless nih, audionya cuma bagus secara visual aja. Oke. Wiper Hah? hidup, tapi airnya nggak keluar. Ya ampun, air wiper doang. Nggak, bentar. Itu airnya aja yang habis. Hah? Atau emang nggak kerja motor airnya. Nggak, caranya gini loh. Bung Fitra beli semprotan itu di toko hardware, dari buka kaca. Jadi udah nggak hidup nih. Nggak tahu deh. Oke. Wiper belakang nggak hidup sama sekali. Termasuk washer. Dimatiin. Kok dimatiin? Dicabut kabelnya. Kenapa? Karena kalau dipasang dia nyala terus nggak mau mati. Oke. Jadi kalau mau nyalain tinggal colok aja. Itu nyala kok. Ya, power window jalan normal. Terus kalau pindah gigi 1, kedua, ketiga ada jedek gitu. Kenapa ya? Ada enggak? Jadi- Bentar, ada tapi nggak banyak. Nggak smooth. Oke. Nggak smooth. Nggak, Terus- itu mobil gearbox tua. Tadi ada tulisan S4 keluar di sini. Ya berarti udah lebih tinggi daripada S3. Ya, apa itu artinya dan gimana cara Itu- matiinnya? Tiba-tiba sekarang mati sendiri. Ya udah. Itu mau dia kalau nyala pun nggak ada perubahan Oke. pada gearbox. Tahu nggak itu apa? Apa? Itu kalau di engine itu adalah cek engine. Enggak, ini sport mode ini pasti. Kedip-kedip kan?
Kedip-kedip, ya. Itu adalah Dan check engine. warnanya bukan kuning, bukan merah, hijau. Ya, itu adalah check engine. Oke. Check engine untuk gearbox. Jadi Ya. cek gearbox. Jadi gearboxnya ada masalah sekarang. Enggak tuh, nggak ada perubahan rasanya. Terus kalau lewat jalan rusak ada bunyi-bunyi dari kaki kanan. Bukan kletak-kletak tapi kayak ngak-ngak gitu. Oh, itu belum disempet dibeliin kaki. Komponen kakinya udah Oke. keburu dibeli Bung Fitra. Terus seatbelt Komponen ini kakinya udah mesti diganti semua. Banyak yang mesti Oke. ganti. Ini seatbelt nggak bisa narik sendiri. Apa sih? Emang nggak bisa tuh ngunci tapi kan? Enggak, tapi kalau dilepas tuh dia nggak ngegulung sendiri gitu loh, mesti dibantu. Oh, itu udah agak lemas ininya pernya. Oke. Biasa tuh mobil tua. Apalagi? Oke. Terus, aduh apalagi ya banyak banget tadi. Dia nyala loh, Iya, sunroofnya. sunroofnya. Ini apa? Cruise control. Cruise control nggak nyala. Itu memang di apa kayaknya si krim putus kali. Terus, Kita bukan itu. Salam jalan kan? untung masih bisa dapat. Untung masih bisa dapat. Ugal. Oh, terus Apalagi? satu. AC-nya kan kurang dingin. Saya ceritanya mau termostatnya dipanasin, didinginin lagi. Kali-kali masalah ini cuman Baru tahu. cuman double tap. Baru tahu. Ini masaknya gimana? Jadi tempelin aja, masih ada double tapnya di situ. Kiri, paling kiri. Astaga. Terus ini AC tombol udah nggak ada yang bekerja semua, kaki, tombol AC itu cuman fan-nya aja yang masih bekerja 1 2 3 4. Ini kayaknya sama kayak Cielo, Maestro. Ya udah. Nggak gini. Selain keren nih mobil, kenapa Bung Fitra tuh tertarik? Keren aja udah, keren dan langka. Keren, langka iya, keren iya bener. Cuma Bung Fitra tuh nggak suka mobil tua. Iya, tapi yang ini impian dari dulu. Honda 2 pintu NSX, Integra, Prelude, itu impian. Dan sebenarnya kami nggak rela ngelepas ini. Walaupun ini AC-nya buka kaca dikit ya panas ya. Nah, kan panas. Nggak percaya. Sunroof kali kerenan dikit lah. Sunroof. Ya, selalu pencet. Cukup. Cukup, Ya. setengah aja. Keren kan? Badannya panas, kepala aja agak sembriwing dikit. Oke. Iya, sebenarnya faktor yang memberatkan adalah ini bekas Omobi gitu loh. Kenapa itu justru yang menguntungkan? Enggak. Banyak orang yang pengen mobil bekas kami. Ya Allah, terus jorok banget, nggak bersih, banyak kertas-kertas debu di karpetnya. Nih ya, Bung Fitra, mobil project kami tuh banyak. Ya, Ya, terus ini belum kepegang. bukan. Baru satu-satu. Mobil project banyak. Ini baru dimiliki Omobi. Iya, belum diapa-apain. Jadi belum sempat dirusak sampai kayak yang lain. Yang lain tuh bagus. Semakin lama mobil project ada di Omobi, semakin nggak bisa jalan. Bukan semakin jalan, itu Volvo udah lama, Oh iya, itu sampai lupa. nggak ada progresnya. Itu pernah hidup kok. Pernah hidup ya. Mendingan pernah mati daripada Iya. pernah Nah, hidup. ini udah dikerjain instrumennya tuh. Ya, Speedometernya instrumennya, normal, SPD, RPM-nya kayaknya normal. Cuman patah-patah Apanya? kalau digas. Deng gitu. Nih. Tuh. Oh iya. Om, jangan main sok-sok netralin gearbox tua gitu loh. Kenapa? Nggak Ya nanti apa-apa. kalau dia maunya ke 1 atau ke P gimana? Nggak mau ke D lagi. Nah, ya udah, pokoknya komplain Kami tuh masih ya. ngatri, begini loh. Hati-hati membeli mobil dari Omobi. Nih, nggak, Bung Fitra. Gini. Ya. Kami tuh masih sayang banget sama ini mobil. Cuma Oke. karena Bung Fitra kepengen dan mobil project kami lagi banyak. Oke. Ya, kayak ini kami lepas. Cuma nih, Ya. ada syarat. Ya. Ya. Apabila nanti Bung Fitra mau jual ini lagi, Ya. harus jual ke kami. Enggak, harus nawarin pertama ke Omobi. Terserah Omobi mau beli apa enggak. Nawarin pertama dengan harga transaksi. Boleh. Ya. Asal. Harga terserah Omobi. Asal menang pingpong sama saya. Sama seperti saya nggak dapetin. usah ngomongin pingpong. Nggak ada hubungan sama pingpong. Ya, nih. Ah, Pokoknya harga sesuai Bung Fitra beli berapa dari kami ini, Ya. itu disamakan. ya nggak Kecuali bisa dong. Nggak Dengar bisa dulu. dong. Nanti kan ada restorasi, ada Ya. perbaikan. Ya. Kan saya juga beli Omobi nggak harga beli Ya. Omobi. Tadi saya udah ngomong angkanya. Ngomong. 500 juta tuh. Enggak, 220. Murahan ngomongnya. Emang kemurahan, saya bilang ini mobil mestinya lebih dari itu. Cuman nih karena Omobi teman lagi agak baik dia, jadi dia cuman
harga modalnya dia dan pengurusan nomor segala macam, udah itu aja yang ditambahin di situ, gitu kan? Ya anyway, ya oke gini. Apabila ada perbaikan, apabila ada modifikasi, itu boleh ditambah Ya. angka itu. Seperti ya. harganya kan? Ya seperti Artinya harganya. kan saya Apabila ya, itu bentuknya adalah endorse, ya, ya. Bung Fitra tidak boleh menambahkan. Ini kemarin ditambahin ada yang endorse Nggak ada sama Nggak sekali. ada. Oke, Ya. deal. Ini ada endorsean tapi Deal. nggak pernah ditambahin ya Boleh. harga. Pokoknya intinya saya tidak boleh cuanin gitu kan? Nggak boleh cuanin. Oke. Ya ini mobil kayak mobil kita bersama. Ya. Tapi sekarang lagi miliknya Bung Fitra. Oke. Oke. Plat nomor boleh saya ganti dong? Boleh, itu plat nomor mahal banget belinya. Kenapa masih mahal? Nggak tahu. Karena bayar pajaknya yang mati Ah, dari iya. kemarin. Oh ya, satu lagi. Ini mobil 91 kan? Hah? Kenapa STNK-nya 93? Kayak Tapi prelude. gini. Kayaknya waktu dulu mungkin ikut pemutihan, mungkin apa karena tidak ada. Dulu itu kan tetap mobil bekas saat itu Iya, nggak iya. boleh masuk kan. Nggak boleh. Artinya mungkin ikut pemutihan ya. Mungkin ikut pemutihan, mungkin tadinya ini no paper ikut pemutihan Iya. mungkin ya. Tapi sekarang ini udah paper ya? Udah dibuktikan bisa balik nama ya? Udah dibuktikan bisa balik nama. Dan nomor rangka nomor mesin sama semua? Akur semuanya. Akur, mantap. Prelude generasi ketiga. Ya udah, oke. Kalau gitu deal. Pokoknya nanti kalau saya mau jual lagi saya pasti tawarin pertama ke Om Mobi dengan harga sesuai dengan yang saya keluarkan tanpa cuanin atau dicuanin. Itu tergantung pingpongnya menang apa enggak. Nggak ada pingpongan. Jadi ya udah. Nggak ada pingpong-pingpongan. Udah. Itu nanti kita diskus. Oh ya, sekarang ini kenapa saya jemput Om Mobi? Nggak pernah sebenarnya saya jemput Om Mobi. Satu buat bikin konten ini. Ya. Kedua, kita mendadak dapat panggilan. Ya ada panggilan dari ini apa tuh tukang Padang. Duta Nasi Padang. Duta Nasi Padang. Oke. Katanya akhirnya setelah kita sindir di Sosmed. komen di sosmed, akhirnya ada Vespa Prep buat kita. Iya, tapi ini nggak tahu nih. Nggak tahu bener apa enggak. Iya. Ya, ini kita samperin dulu. Ya, oke, kita samperin dulu ya. Nah, itu nanti bisa lihat videonya di Channel masing-masing channel semua. masing-masing ya. Nanti selanjutnya itu bisa tonton di sana. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe di channel Fitra Eri, Om Mobi, Motomobi, dan Instagram kami @fitra.eri dan @motomobitv. Serta kalau Anda punya usul kira-kira direstorasi atau dimodifikasi seperti apa, komentar di bawah. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton. Pelan-pelan. Ini udah mobil saya. Iya, Udah mobil kasihan saya. mesinnya. Udah tahu mesinnya buruk rupa kan? Mesinnya buruk rupa jangan disiksa-siksa.